Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Portofolio dan Investasi Islam akan menjelaskan analisis fundamental dari PT Adaro Energi atau ADRO. Nah, sekilas tentang ADRO. ADRO Energi Tbk atau pada kode saham BI adalah ADRO adalah perusahaan Indonesia yang merupakan produsen batu bara terbesar di belahan bumi selatan dan keempat terbesar di dunia. CEO Garibaldi Thohir, yaitu orang Indonesia, memiliki kira-kira 1/6 saham dari Adaro, senilai lebih dari $1 miliar. Tahun ini, keuntungan bersih perusahaan ini membaik kembali setelah jatuh 47% tahun lalu menjadi $245 juta, pada penurunan 4% dalam pendapatan menjadi $2,7 miliar. Pada semester pertama tahun ini, Adaro sudah mendapatkan keuntungan bersih mencapai $265 juta, yaitu naik 113% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pendapatan naik 36% menjadi $1,8 miliar. Lalu analisa dari segi ekonomi, terjadinya wabah COVID-19 dari Maret 2020 membuat ekonomi Indonesia melemah. Hal ini berdampak pada pasar modal di mana IHSG menurun sangat drastis pada Maret 2020, yang di mana berdampak pada harga saham yang pastinya juga menurun. Nah, pada bulan Juli, IHSG sudah mulai naik karena adanya pelonggaran PSBB yang dilakukan di Indonesia. Namun, pada September, tepatnya pada tanggal 14, pemerintah DKI menerapkan kembali PSBB yang membuat IHSG menurun drastis lagi walaupun tidak sesignifikan pada bulan Maret yang lalu. Nah, namun pada Oktober IHSG meroket karena disahkannya Omnibus Law, yang dimana hal ini sangat berpengaruh pada kenaikan beberapa harga saham. Kemudian ada analisis industri. Jadi PT Adro Energi atau TBK berdiri pada tanggal 28 Juli 2004. Perusahaan ini melakukan penawaran umum pada Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Adro di tanggal 16 Juli 2008. Perusahaan ini juga konsisten dalam membagikan dividen sejak tahun 2008 hingga saat ini dan tidak pernah sekalipun melakukan rights issue. PT Adro Energi adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Adaro Energi telah berkembang menjadi organisasi yang terintegrasi secara vertikal dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, pemuatan di kapal, pengerukan, jasa pelabuhan, pemasaran, dan penghasil listrik. Perusahaan ini mengoperasikan pertambangan batu bara tunggal terbesar di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Selatan, dan bertujuan menjadi grup pertambangan dan energi besar di Asia Tenggara. Kemudian ada earning per share. Jadi EPS pada tahun 2017 itu 1022,5, EPS tahun 2018 747,4, tahun 2019 109,7. Earning per share dari Adro terus menurun dari tahun 2011 sampai 2015. Hal ini karena adanya penurunan drastis pada laba karena harga CPO yang menurun dan kurangnya permintaan ekspor, yang artinya laba dari perusahaan ini pun turun, sehingga laba per saham yang akan diterima oleh investor juga makin sedikit. Yang berarti saham Adro ini kurang menguntungkan investor dari segi earning per share. Earning per share yang turun juga mempengaruhi harga saham yang turun juga. Namun perlahan-lahan earning per share pada tahun 2017 meningkat, tetap terjadi penurunan namun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan laba karena kembali merangkaknya harga CPO dan kembalinya banyak permintaan ekspor atas CPO di Indonesia. Ini bisa jadi kesempatan investor untuk membeli saham ini, lalu penurunan drastis terjadi pada tahun 2020, di mana karena terjadinya pandemi, banyak investor yang mengkip serta karena gejolak ekonomi yang membuat harga batu bara anjlok. Namun tahun 2021, industri ini semakin menguat pada saat ini dan diyakini akan lebih menguat ke depannya karena kembalinya permintaan ekspor yang meningkat serta banyak peluang-peluang yang membuat harga batu bara itu meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisa perusahaan price earning ratio. Price earning ratio ini didapat dari harga per lembar saham
dibagi dengan pendapatan per lembar saham. Nah, price earning ratio pada PT Adaro Energi adalah yang termasuk menengah ke atas di antara perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, yaitu energi. Walaupun begitu, per Adro ini tidak lebih dari 10, yang artinya Adro mempunyai harga wajar yang cukup baik. Pada saat ini terjadi peningkatan per Adro hingga menjadi 18,92 kali lipat. Angka 18,92 kali lipat ini juga dianggap tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga saham Adro saat ini termasuk mahal. Namun perlu diingat lagi bahwa Adro ini perusahaan yang cukup baik, jadi harga per earning ratio-nya di atas 15 atau di bawah 15 itu sangat subjektif pada perusahaan tersebut. Baik, bisa dilanjut. Kemudian selanjutnya adalah price book value, yang maksudnya price book value itu adalah harga per lembar saham yang mewakili nilai aset di perusahaan. Jadi semakin sama atau semakin kecil itu semakin bagus, karena mewakili setiap lembar saham mewakili setiap aset. Kurang lebih seperti itu pengertiannya. Kemudian PBV Adro ini di bawah 1, yaitu pada angka 0,78, di mana artinya bisa dikatakan saham Adro masih undervalue atau terlalu murah jika mengacu pada teori yang ada. Namun hal ini tidak pasti undervalue di dalam kasus ini, karena seperti yang kita tahu ada efek dari wabah corona yang sedang terjadi, yang menjadi alasan kenapa PBV Adro ini di bawah 1, yaitu pada kuartal 2 tahun 2020 adanya kerugian yang dialami selama pandemi, sehingga ini juga akan berpengaruh pada nilai aset perusahaan. Terus yang pada tahun 2007 PBV Adro ini pernah menyentuh angka 1,07, di mana ini nilainya di atas 1 namun tidak terlalu tinggi. Karena jika dilihat sebenarnya Adro ini memiliki fundamental yang bagus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu debt equity ratio. Dari data grafik DER pada PT Adro dapat disimpulkan bahwa DER dari tahun 2019 sampai dengan 2018 mengalami penurunan, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan, pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi. Di sini berarti baik karena artinya saham Adro tidak beresiko tinggi atau sering disebut low risk karena hutangnya relatif selalu turun dari tahun ke tahun. Selanjutnya return on equity. Return on equity atau ROE dari Adro bisa dibilang cukup tinggi pada tahun 2017. Namun pada tahun 2020 ROE dari Adro termasuk dalam kategori rendah karena angkanya belum mencapai 5%. Hal itu artinya manajemen belum berhasil untuk mengembalikan modal sendiri yang disetorkan oleh stakeholder. Ini mengartikan bahwa manajemen kurang efisien dalam mengelola, mengatur, serta memanfaatkan modal menjadi laba sehingga dinilai kurang menguntungkan untuk pemegang saham. Hal ini juga berpengaruh oleh harga batu bara yang sering dengan berjalannya waktu yang kian naik turun dengan signifikan, terutama di kala pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu dividend yield. Pada data dividend yield menunjukkan bahwa DY ada di angka 8,93%, yang artinya Adro sangat baik dan royal kepada pemegang saham dalam pembagian dividen. Karena rata-rata di Indonesia dividen yield-nya sebesar 3%, yang artinya Adro di atas rata-rata dividen yield-nya. Hal tersebut penting untuk investor jangka panjang yang mementingkan dividen. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah operating cash flow. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi cenderung menurun dari 2019 ke 2020. Nah, pada 2019 itu sebesar 917.000, lalu turun pada 2020 sebesar 736.000. Nah, itulah kas yang tersedia dari perusahaan untuk membiayai biaya operasionalnya pada tahun 2020 dari kuartal 1 hingga kuartal 4.
dari aktivitas operasi Adro sendiri cenderung menurun, hanya naik pada kuartal 2 2020. Bahkan pengaruh dari turunnya kas dari aktivitas operasi tersebut itu membuat kas dari aktivitas investasi maupun pembiayaan turun hingga minus. Tentu saja hal ini tidak begitu baik untuk perusahaan Adro. Nah, selanjutnya income statement-nya, pendapatannya itu cenderung turun dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2018 itu mengalami kenaikan. Nah, pada tahun-tahun selanjutnya itu juga mengalami penurunan. Nah, penurunan terbesar itu pada tahun 2020, tentunya karena pandemi. Berbeda dengan net income yang sangat sedikit dibanding dengan revenue-nya dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 ke 2020, yang artinya laba bersih perusahaan Adro ini terus berkurang. Hal ini berpengaruh pada profit margin yang terus menurun dari 2017, meskipun pada 2018 menuju 2019 cenderung tetap. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis yang berarti sangat buruk. Nah, itu terima kasih. Itu sekedar dikit analisa fundamental dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.